Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Papapu Motovlog. Oke teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sesuai dengan judulnya, kali ini saya ingin mengupdate pembangunan jalan tol Jogja Bawen lagi, yaitu tepatnya di perbatasan daerah Banyorejo dengan Susuan ya teman-teman ya. Jadi di video sebelumnya saya sempat membuat video juga di daerah sini. Nah, saya sempat menebak-nebak ya teman-teman ya, untuk pembangunannya di daerah sini akan seperti apa, dan ternyata tebakan saya salah guys. Dan di sini ada yang berbeda. Di sini konstruksinya saya baru lihat dari pembangunan jalan tol Jogja Bawen dari daerah Banyorejo sampai dengan daerah Melati. Itu di daerah sini cukup berbeda untuk jembatannya, atau di daerah sini bisa kita lihat ya teman-teman ya, itu ada semacam lengkungan atau semacam papan dari besi, bisa disebut bordes ya teman-teman. Jadi ini adalah bordes. Bordes ini digunakan untuk landasan jika ingin melakukan pengecoran di sebuah sebuah lantai atau sebuah alas ya teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat di sini, apabila di jembatan-jembatan, sungai-sungai yang ada di tempat-tempat lain atau di daerah lain di pembangunan jalan tol Jogja Bawen ini, dipasang girder dari baja atau girder dari beton. Di daerah ini berbeda teman-teman. Jadi di daerah ini yang nantinya akan ditimbun, jadi tol di daerah sini tidak melayang ya teman-teman ya, melainkan berada di atas tanah. Jadi nanti daerah sini yang saya videokan ini pada nantinya akan ditimbun pakai tanah ya teman-teman ya. Jadi dari bawah itu sampai ke atas nanti akan ditimbun menggunakan tanah. Dan di sini berbeda teman-teman ya. Jadi di sini tidak menggunakan girder maupun girder baja maupun girder beton, seperti yang kita lihat, meskipun konstruksinya itu berada di atas tanah, bukan melayang tapi menempel dengan tanah, seperti yang ada di daerah Melati yang sempat saya videokan juga. Di sana menggunakan balok girder yang terbuat dari besi baja ya teman-teman ya. Dan kemudian yang diuruk juga tanahnya, yang ditimbun pakai tanah, tidak elevated atau tidak melayang jalan tolnya. Seperti di daerah Bantulan itu juga menggunakan girder yang terbuat dari beton teman-teman. Nah, yang di daerah Banyorejo atau perbatasan antara Banyorejo dengan Susuan ini berbeda teman-teman, jadi konstruksi-konstruksi yang lainnya. Jadi di sini bisa kita lihat terpasang bordes ya teman-teman. Jadi ini namanya adalah bordes. Nah, bordes ini terbuat dari baja. Ada yang terbuat dari baja, ada yang terbuat juga dari besi, ada juga yang terbuat dari aluminium ya teman-teman ya. Jadi saya rasa di sini terbuatnya dari baja putih ya teman-teman ya. Jadi ini nantinya dibuat pelengkungan seperti ini karena mengingat tinggi tinggi si beton, tembok beton ini tidak terlalu tinggi, supaya nanti daerah situ tetap terkena sinar matahari yang cukup, tidak gelap. Nah, makalah dibuat seperti ini teman-teman ya. Atau mungkin dibuat seperti ini karena lebar sungainya tidak terlalu panjang, sedangkan balok girder itu rentannya tuh atau bentangnya itu sekitar 20-30 meter ya teman-teman. Dan sedangkan di daerah sini ini tidak sampai seperti itu, jadi cuman sekitar 10-15 meter aja. Jadi kalau misalkan dipasang balok girder itu akan sisa atau berlebihan, jadi akan ada sisa di samping kiri dan kanannya, maka dibuatlah seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah bordes. Nah, ini pasang bordes. Nah, nantinya di atas bordes ini akan dicor pakai semen teman-teman. Nah, setelah dicor pakai semen, nanti di atasnya lagi akan ditimbun pakai tanah, baru kemudian nanti dicor untuk pembangunan jalan tol Jogja Bawen di atasnya teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat sini ada beberapa kren ya teman-teman ya. Ada dua jenis kren, ada dua jenis kren. Yang satu kren yang untuk mengangkat dan yang satu lagi untuk menggeser-geser ya teman-teman ya. Jadi di sini ada beberapa bordes yang belum terpasang ya teman-teman ya.
Jadi yang terpasang hanya baru seperempatnya aja, sedangkan yang lainnya belum terpasang, masih ya bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi bordesnya ini bisa kita lihat jika bordes yang digunakan untuk pembangunan rumah-rumah 2 lantai atau bangunan 2 lantai itu biasanya berbentuk lembaran datar. Nah, di sini berbeda teman-teman. Jadi di sini dibuat melengkung supaya ruang di bawahnya itu cukup luas teman-teman. Jadi di situ sungainya tidak terlalu besar, maka dari itu dibuatlah bordes seperti ini supaya nanti ruang gerak atau ruang yang berada di bawah jalan tol Jogja Bawen ini cukup luas, jadi lega. Jadi mungkin jika ada yang beraktivitas di bawahnya, mengingat di sebelah kiri kanan sungai ini terdapat seperti kolam ya teman-teman ya. Jadi mungkin nantinya akan ada aktivitas di sekitaran kolam tersebut, karena bisa kita lihat di sebelah utara ada kolam dan di sebelah selatan ada persawahan teman-teman ya. Jadi mungkin nanti petani dan mungkin warga yang berada di sekitar sini akan menggunakan aliran sungai tersebut. Dan saya dapat info juga kemarin pas saya membuat video sebelumnya, itu ada orang yang lagi mancing di situ ya teman-teman. Jadi ini sangat enak banget, kelas subscriber saya juga enak banget buat mancing karena tempatnya bakalan jadi teduh dan luas di atasnya. Oke teman, seperti inilah penampakan pembangunan jalan tol Jogja Bawen di perbatasan Banyorejo dengan Susuan ya teman-teman ya. Nah, di sini nantinya akan ditimbun pakai tanah, jadi tidak dibuat melayang. Jadi nanti yang sebelah kiri itu, nah itu yang tembok beton sebelah kiri itu adalah batas penimbunan tanahnya, sedangkan batas sebelah kanannya atau sebelah baratnya berada di video yang tadi saya videokan ya teman-teman ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan dua versi video ya teman-teman ya. Yang satu melalui pantauan udara dan satu lagi melalui pantauan darat. Dan kali ini bisa kita saksikan pantauan dari udara, kurang lebih seperti ini penampakannya. Ini sungguh sangat berbeda ya teman-teman ya. Di daerah sini pemasangan atap atau alas jalan tol Jogja Bawen yang berada di atas sungai itu menggunakan bordes, bukan menggunakan balok girder yang dari beton maupun dari baja ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, mungkin sedikit saja update pembangunan jalan tol Jogja Bawen, visualisasi dari atas. Sebentar lagi kita akan pindah melalui jalur darat. Saya akan membuat video sekitaran pembangunan jalan tol Jogja Bawen di daerah ini ya teman-teman. Nanti saya akan videokan sekitarnya. Oke teman-teman, kita akan pindah ke jalur darat. Nah, seperti ini penampakan dari darat teman-teman ya. Jadi seperti itu balok, bukan balok, maaf, sorry, saya salah sebut. Jadi seperti inilah penampakan bordesnya. Nah, jadi melengkung dan bergelombang seperti ini ya teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat nanti di daerah saya berdiri ini adalah ditimbun. Nah, nanti timbunan tanahnya akan setinggi bordes itu, naik sedikit teman-teman ya. Nah, ini besi yang bundar ini adalah untuk tali temalinya ya teman-teman. Jadi besi yang untuk memperkuat bordes, pemasangan bordesnya. Nah, ini adalah bordes yang belum dipasang, bentuknya seperti ini. Jadi bukan lembaran melainkan dibelengkungkan. Jadi jujur saja saya baru kali ini melihat bordes yang bentuknya seperti ini ya teman-teman. Biasanya saya melihatnya itu bentuknya yang lembaran seperti papan asbes. Nah, seperti itu. Nah, ini dia penampakan dari bawah teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini, bordesnya dipasang melengkung seperti itu. Saya berada di bawahnya ini dan cukup luas, sangat-sangat luas, sangat-sangat lega. Jadi sangat nyaman bila kita berada di bawahnya. Nah, ini dia sungainya guys. Jadi lebar sungainya itu sekitar 2 meter aja, dan lebar bentang antara tembok beton satu dengan yang lainnya itu hanya sekitar 10-15 meter saja. Nah, ini adalah penampakan dari bawah seperti itu ya teman-teman. Jadi bordesnya dipasang melengkung seperti itu, disusun sedemikian rupa supaya terlihat rapi dan kokoh. Ini nantinya akan ditimbun teman-teman. Jadi di atas bordes ini akan ditimbun. Nah, sebelah situ juga akan ditimbun teman-teman. Nah, itu adalah batas timur penimbunan jalan tol Jogja Bawen ini. Nah, ini dia sungainya. Kemarin ada yang mancing daerah sini guys, ikannya gede-gede. Jadi buat para pemancing yang lihat video saya ini, kalau mau coba mancing di sini boleh teman-teman ya. Ikannya besar-besar. Ini aliran sungainya ketika musim kemarau seperti ini ya teman-teman.
tapi kalau pas musim hujan itu lumayan besar, jadi ini bisa sampai atas yang ada itunya, apa, balok betonnya itu. Nah, ini adalah beberapa kren yang ada di daerah Bajorejo ya teman-teman. Jadi ada beberapa kren yang digunakan untuk menaikkan balok girder teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini bentuk kerennya, itu ada yang tiangnya baru dirobohkan, juga ada yang berdiri ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa jenis kren, meskipun fungsinya sama, tetapi bentuknya dan kekuatannya beda-beda ya teman-teman ya. Nah, seperti ini penampakan kren yang dipakai untuk menaikkan balok girder maupun bordes ya teman-teman ya. Wah, ini tinggi sekali, melebihi tinggi pohon kelapa teman-teman ya. Jadi 2 kali lipatnya tinggi jalan tol Jogja Bawen. Oke teman-teman semuanya, bisa kita lihat, nah seperti ini. Jadi ada alat untuk menaikkan balok girdernya teman-teman ya, karena itu ukurannya sangat berat, besar. Nah, maka diberikan pemberat di bagian belakangnya teman-teman ya. Nah, bisa kita lihat di bagian belakang itu ada kotak-kotak. Nah, itu adalah besi pemberat supaya tidak jomplang. Jomplang tuh apa yo? Jengat ya apa yo? Itulah pokoknya ya, supaya tidak oleng. Jadi supaya tetap stabil, tetap terkondisi dan terjaga ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, mungkin sekian dulu update pembangunan jalan tol Jogja Bawen di perbatasan Banjarjo dengan Susuan. Begitu juga update pembangunan jembatan yang menggunakan bordes. Ini sangat unik, sangat berbeda dengan tempat lain yang ada di jalan tol Jogja Bawen. Mungkin di jalan tol lain mungkin ada teman-teman, tapi di sini berbeda. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Semoga video ini memberikan informasi yang bagus dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mungkin sekian dulu update pembangunan jalan tol Jogja Bawen kali ini. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, sampai jumpa di video selanjutnya.